Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Tsumma ma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan bacaan kita, pengajian kita. Adapun materinya pada malam ini kita akan jelaskan tentang hukum-hukum kurban. Ya, ini ada permintaan sebenarnya kalau bisa pengajian ini kita bahas tentang kurban. Sebelumnya kita lebih banyak bicara tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat ya, dalam kondisi tidak normal. Ya. Jadi pertama, guru kita di dalam kitab yang kita baca ya, disebutkan bahwa al-udhiyatu sunnatun. Ya. Udhiyah itu atau kurban itu hukumnya adalah sunnah. Untuk lebih jelasnya disebut dengan sunnatun muakkadah. Ini hukum berkurban di dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi menurut mazhab lain itu hukumnya bukan sunnah muakkadah, tetapi hukumnya wajib. Itu menurut pendapatnya Al-Imam Malik. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab ini wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Jadi Imam Malik itu berpendapat bahwa berkurban itu wajib hukumnya. Ya. Tentu saja wajib itu artinya kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Ya. Tapi pada waktu yang sama, wajib yang dimaksud di sini adalah bagi seorang yang memang sudah memenuhi syarat. Jadi artinya kalau ada orang memang secara finansial mampu, lalu kemudian dia tidak berkurban, kalau pendapatnya Imam Malik yang dipakai, yang hukumnya wajib, berarti orang itu berdosa, gitu. Nah, beda kalau mazhabnya Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadah, artinya sunnah yang betul-betul ditekankan, dianjurkan. Ya. Tapi bagaimana kalau dia mampu lalu kemudian dia tidak berkurban? Itu tetap tidak dosa. Ya. Karena sunnah itu menurut definisinya ya, berdasarkan apa ya, pengertian para ulama fikih atau ulama usul, ya, kalau dilakukan berarti dapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa.
ya, mayusabu ala fa'iliha wa la yu'aqabu ala tarikiha. Ya. Lain lagi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah justru mengatakan, ya, yajibu 'alal muqimi bil baladi, ya, al-musiri. Wajib hukumnya bagi orang yang menetap di suatu tempat, ya, dan memang di tempat itu, di kampung itu, istilahnya ada kemudahan dari sisi finansial. Ya, jadi maksudnya ini Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya berkurban itu juga wajib, tetapi khusus bagi orang yang tidak bepergian. Misalnya kita orang Bone, tinggalnya di Bone, dan kita di Bone ini ada istilahnya apa, kemudahan untuk bisa berkurban, maka itu wajib hukumnya berkurban. Nah, cuman yang menjadi catatan bahwa di dalam mazhab Hanafiyah itu mereka membedakan istilah wajib dengan fardu. Ya, kan biasa kita mendengar ada fardu, ada wajib. Nah, kalau menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan fardu dengan wajib sama. Jadi mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain selain daripada mazhabnya Hanafi itu mengatakan fardu dengan wajib sama. Ya. Tapi kalau mazhabnya Hanafi secara khusus dia membedakan antara wajib dengan fardu. Intinya menurut Imam Abu Hanifah, berkurban itu hukumnya wajib bagi orang yang tidak bepergian atau mukim, dan di tempat itu memang ada kesempatan, kemudahan untuk berkurban. Ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini juga penting. Di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa berkurban itu, ya, apakah itu yang dikurban adalah sapi atau onta atau kambing. Ada pendapat pertama mengatakan baik onta yang dikurban maupun sapi atau kambing itu hanya satu orang saja. Jadi apakah sapi yang dikurban itu hanya satu orang saja kenanya, atau onta yang dikurban itu juga hanya satu orang, kambing yang dikurban itu juga hanya satu orang. Itu pendapat seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn Umar. Jadi ada riwayat dari Abdullah ibn Umar, dia berpendapat bahwa satu ekor hewan yang dikorban itu hanya untuk satu orang, tidak boleh patungan, seperti yang diumumkan tadi Baswar. Itu menurut pendapat riwayat dari Abdullah ibn Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhalla. Jadi ada kitab fikih namanya Al-Muhalla yang ditulis oleh Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri. Pendapat yang kedua, jadi ini mengenai masalah hewan kurban, berapa orang bisa di situ bergabung. Jadi pendapat pertama itu jelas tadi, mau onta disembeli, mau sapi disembeli, mau kambing disembeli, hanya satu orang saja, satu hewan.
Itu pendapat dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Abdurrahman Al-Auza'i, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan beberapa lagi ulama seperti Imam Abu Thawr itu mengatakan sapi atau onta, ya, itu bisa disembelih untuk satu orang. Jadi kalau ada orang uangnya banyak, dia mau tanggung satu ekor sapi untuk dirinya sendiri boleh, atau onta satu ekor untuk dirinya sendiri boleh, atau kambing satu ekor untuk dirinya sendiri boleh. Tapi kalau dia mau patungan juga boleh. Nah, kalau dia patungan, ya, itu tidak boleh melebihi 7 orang. Jadi kalau onta yang disembelih atau sapi yang disembelih itu tidak boleh lebih dari 7 orang. Kapan lebih dari 7 orang, maka itu tidak lam yujzi'uhu. Artinya itu tidak diterima. Begitu. Ya. Apakah yang bergabung itu keluarga besarnya atau orang lain juga masuk di situ? Jadi itu mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanbali, mazhabnya Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Ya, itu juga seorang ulama besar dalam fikih. Ya, Imam Abdurrahman Al-Auza'i, ya, seorang ulama fikih dari tanah Syam, mengatakan boleh 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor onta untuk 1 orang. Tapi kalau dia mau patungan, itu boleh sapi atau onta, tapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Ya. Apakah 7 orang itu keluarga atau bukan, itu boleh. Ya. Jadi misalnya kita keluarga besar 7 orang, mazhabnya Syafi'i, itu boleh. Ya. Atau mungkin bukan keluarga besar, 7 orang, tetangga, itu boleh. Tapi kalau lebih dari 7 orang, itu tidak boleh sekalipun itu keluarga besar. Misalnya ada orang keluarga besarnya 10, ya kan? 10 masilong. Cek ditepuk sapi ngelok negeri. Maka kalau dimasukkan 10 orang itu sudah tidak memenuhi syarat. Harus 7 orang saja. Itu menurut mazhabnya Hanafi, Maliki dan Hanbali. Nah, ada lagi pendapat yang keempat, yang ketiga, mengatakan boleh 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 onta, boleh. Yang kedua, boleh 1 keluarga besar sekalipun lebih dari 7 orang, ya, menyembelih seekor sapi atau onta. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Jadi beda dengan yang pendapat yang pertama. Jadi Imam Malik itu mengatakan seandainya ada keluarga besar lebih dari 7 orang, itu boleh menyembelih seekor sapi. Mutoni siaga jumlah, nah yang penting keluarga besar semua. Yang tidak boleh kalau bukan keluarga. Misalnya tetangganya diajak bergabung dan itu sudah melebihi 7 orang, itu tidak sah sudah menurut mazhabnya Maliki. Ya, yang boleh lebih dari 7 kalau keluarga besar. Jadi bangsana ini makukue, kuangka keluarga besar ta 10 ki masilong, ya manana wadi mazhabna Imam Malik dipakai sah hukumna mutoni cek disaki digere. Ada yang lebih longgar lagi.
Inilah pendapatnya mazhab Zahiriyah. Jadi Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri itu juga seorang ulama fikih. Ya, dia lebih dikenal sebagai ulama Zahiri. Ya, ada mazhab Zahiriyah namanya, Ahlul Zahir. Itu mengatakan orang berkurban bisa bergabung berapapun jumlahnya bisa. Mau keluarga, tidak keluarga boleh. Lebih megelun. Jadi kuang kecil di kelurahan Macege, cek di tepuk bawah sapi noleh gere misalnya. Ini kan Macege kan tanda keluarga besar, maksudnya ada sahabat, ada tetangga, ada memang keluarga, gabung semua di sini sampai sekian puluh orang, itu boleh dalam mazhabnya Zahiri. Karena mazhab Zahiri mengatakan boleh 1 ekor sapi atau 1 ekor onta lebih dari 7 orang, sekalipun bukan keluarga. Megelo ya pendapat. Ya. Jadi siaga dendre pendapat apa boleh kemenik bawang ini tega kira-kira si cocok riseseta. Karena selama ini kan yang kita pakai itu mazhabnya Syafi'i. Pokoknya pitu titi. Kau angkat tau melu bergabung buat siki kelompok baru. Nah, begitu kan? Ya kan? Maka ni kuya rukasi ro kelompok lo la dato tamu ku di sampingnya de nelo ku di bembe na de amu gaga silona. Misalnya kan di kelompok pitu ni. Wah, lo topat tanah. Kide de no di pak pitu ni, di buat ni kelompok baru. Na de apa to na gaga ne masilo. Na iya to pa na jaji lo na reko sapi na kire de no bembe. Maka ku bembe udi cala lena. Jadi nan melo pokoknya sapi itu rauniakan sapi. Ada apa tu nule kocala lena sapi. Mesti kan yang masilo ada apa tu nagaga. Maka ni kumatbaya rubah soal. Patta mamawa ni kurup itu pak gende arwa. Ya. Odimuan wadi menurut mazhabnya Zahiri. Ya. Wadi menurut mazhabnya Zahiri. Itu dijelaskan di dalam kitabnya sendiri Imam Ibnu Hazm yang saya sebutkan, namanya Al-Muhalla bil Athar, yaitu kitab fikih ya, sebagai rujukan referensi di dalam mazhab Zahiri. Ya. Kita tambah lagi sedikit. Ada biasa hadis yang kita dengar, Bapak Ibu sekalian, maka dayiro na rikotomelo magasana melo makarubah deno di dicukur gema ya rega detono wadi diretekan kue. Itu memang hadis ada, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi hadisnya mengatakan begini. Ya. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasallam qala: "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Ya. Kalau kata Nabi, salah satu di antara kalian sudah melihat bulan Zulhijjah, ya, betuana kota mana bulan Zulhijjah? Tama ni kan? Tama ni? Depa tu apa? Ya, suka ada mau pemaku kan? Nah, depa. Nah, jadi kota mana ni nasu bulan Zulhijjah, lalu kemudian ada keinginan untuk berkurban, ya. Falyumsik an sya'rihi wa alfarihi. Hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambut
dan kukunya. Nah, ini hadis bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai hadis yang tidak menunjukkan kewajiban. Maksudnya hadis ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang wajib hukumnya, tetapi sebatas dianjurkan. Jadi betuanna narekuan kata melok makarubah, kebetulan malampe gemek nah. Amelo apa macukuru na puratoni na niya gelo makarubah wadi ka macukuru wadi na rete kanukuna wadi makade melanggar ki itu nasabangka desa na makada palyumsik an agasna an syarihi wa azfarihi makada ruha desa oleh ulama-ulama Syafi'i itu dimaknai sebagai ala sabilil istihbab, hanya makna penganjuran saja. Betuanna bagallo iko yulle mema daerah tegemae. Ya begitu. Itu masuk. Jadi dia wajib hukumna. Pangkat itu tahu jakang mana asal kada wajib hukumna. Takulena murad tegemamu, nelok makerubah. Ya kan? Itu tidak wajib. Sekalipun hadisnya memang ada mengatakan hendaknya dia yumsik an syari, dia menahan dirinya untuk tidak menggunting rambutnya atau memotong kukunya. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada orang mau berkurban melotoma pakulabi, bolehkah itu? Boleh. Khusus di dalam mazhab Hambali itu dibolehkan antara akikah dengan kurban disatukan. Ini kan misalnya ada orang pas masuk awal bulan Zulhijjah melahirkan atau 1, 2, 3 Zulhijjah melahirkan. Nah, dia mau akikah belum mapakulawi. Ya. Atau mapenretojan dan semogi ikut disingkat. Mapenretojan. Ya, akikah kalau dalam bahasa fikihnya itu boleh sekalian gabung dengan kurban. Jadi kebetulan kawija kesi melo dipakulawi jalan di bembek. Nah, yenar diniakan ni mapakulawi untuk yaruwijata, ini akan toni untuk makaroba. Itu boleh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi tidak apa-apa. Yang aku makin dede, lain matu wijaku, lain matu karuba. Alhamdulillah, magalok pasti. Ini pengantar tentang kurban. Kalaupun misalnya masih ada yang belum jelas, insya Allah kita masih ada kesempatan untuk menjelaskan. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz untuk kali pertama ini bisa tausiah. Sebenarnya kami jamaah itu paling menunggu malam seperti ini di wabah pandemi saat ini. Terima kasih. Tema ini adalah kurban. Yakni saya tanyakan Pak Ustaz ini, ada satu instansi atau kampus biasanya kan berkurban dengan nama kampus atau institusi atau instansi. Bagaimana soal niatnya Ustaz? Apakah juga sekalian dari nama atau hanya berniat saja dengan instansi? Ya. Itu mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya yang berkurban itu bukan instansinya, tapi orang-orang yang kebetulan ada di dalam instansi itu. Jadi artinya cukup ketika dikurban kita niatkan ya bahwa ini kurban ya untuk apa ya orang-orang yang di situ gitu.
Tapi itu kan tidak mesti Bu ya. Artinya begini, berkurban itu tidak mesti seperti yang biasa kita lihat ketika sapi itu mau digerek, dipanggil dulu itu orang-orangnya datang. Kalau perlu ada yang tidak sempat hadir, catat namanya. Atau kalau perlu nanti kertasnya itu dibaca satu-satu, ya kan? Lukma Ngarake, Muhammad Baswar, ini. Nah, kau perlu dia GG ke siro, kertas saya kau dia lona sepingi, digerek. Atau kau perlu tempel di situ baru pasti GG, itu tidak menjadi syarat. Itu na perlu. Tapi kau makadaki magan ni kau dipakuaru deh, sana magaga. Tapi kau makadaki apa nasa udah itu tidak menjadi syarat. Ataupun misalnya orang yang berkurban itu tidak hadir di tempat penyembelihan juga tidak menjadi masalah. Yang penting niatnya dari awal sudah. Ini ada uang saya store, jadi bawa. Ya, itu sudah selesai. Jadi kalau di instansi Bu ya cukup kita niatkan, ya, dan insya Allah itu yang sampai. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi instansi besar, tapi ternyata misalnya banyak orang yang berkurban, tapi tidak kelompok-kelompok, ya kan? Ya sudah, kita yang kelompokkan bahwa ini misalnya kalau mazhabnya Syafi'i kita pakai berarti satu ekor sapi itu menutupi 7 orang. Ya, karena itu bukan keluarga dalam arti bapak, ibu, anak begitu, bukan. Itu kalau mazhabnya Syafi'i berarti maksimal 7 orang. Tapi kalau mau lebih longgar, tidak apa-apa. Mazhabnya yang kita pakai adalah Zahiri yang mengatakan tidak terbatas. Ya, atau mungkin dalam instansi itu dalam bentuk yayasan misalnya keluarganya semua hanya satu sapi 20 orang di situ, boleh 20 orang satu sapi, tapi mazhabnya Maliki yang dipakai. Ya, karena mazhabnya Maliki membolehkan keluarga besar sekalipun lebih dari 7 orang itu bisa menyembelih seekor onta atau sapi, gitu Bu. Ya. Bisa lagi satu Ustaz? Boleh, silakan. Kebetulan ibu ini berdua, tapi anaknya sudah berkeluarga. Anaknya mungkin ada yang belum atau belum mampu untuk bertobat. Apakah jika ibunya bertobat itu anaknya yang sudah menikah dengan ibu ini masih bisa mengikut? Bisa. Atau anaknya sendiri Ustaz? Bisa mengikut masih. Mazhabnya Maliki boleh mengikut. Iya. Bisa Bu. Kalau seandainya dia tidak mau mandiri, atau mungkin dia mau mandiri tapi belum mampu barangkali, tidak apa-apa dia diikutkan di situ. Boleh. Ya. Bisa. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga kita bisa ada yang baik untuk menjadikan kami jemaah yang di bulan ini sangat beribadah Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di dalam akikah itu seekor kambing atau ada saya itu seekor sapi? Kalau penjelasannya bukan, kan sampai akikah. Ya. Oh iya. Ya. Kalau mazhabnya Zahir yang kita pakai mesti kambing. Karena itu yang menjadi contoh riwayat dari Nabi SAW. Tapi ada ulama yang membolehkan kalau seandainya orang tuanya itu mampu melebihi daripada kambing, maka itu boleh sapi dia beli. Tak apa-apa. Tapi sekali lagi ada ulama pokoknya mute 10 sapi mugerekan ya anak muda itu nak senari kudiga bembe nah. Itu mazhabnya Zahir yang dipakai. Ya.
Jadi intinya begini, kalau ada pelonggaran begitu, ya dan emang gagal, Ustaz. Artinya nasabah ia kasih anakku anak pertama misalnya tuh, betuana ya kesyukur maraja, nah, sampai sisa negeri dia maga, ya sapi negeri, bahkan semestinya kambing. Karena itu nasnya begitu, teksnya begitu. Nah kalau begitu berarti boleh selain mazhabnya zahir yang kita pakai bisa. Ya, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya terkait mengenai kurban bagi seorang yang sudah wafat atau meninggal. Tapi dalam hal ini adalah penggabungan antara yang masih hidup dan yang meninggal dalam satu keluarga. Contohnya saja ada kakek saya yang dikurbankan tapi atas nama keluarga, atas nama satu keluarga tanpa ada penunjukan nama, apakah kurbannya apakah itu boleh saja atau bagaimana. Yang kedua, ini juga hal yang penting terkait mengenai pembagian kurban. Yang saya ingin tanyakan, ada tiga golongan terkait pembagian kurban. Ada pembagian si fakir, miskin, dan pemberian hadiah. Memberikan hadiah. Di keluarga saya, setiap kurban yang paling banyak itu adalah diberikan kepada keluarga, sesama keluarga dibandingkan hanya orang fakir dan miskin. Padahal inti dari golongan itu adalah pemberian kepada mereka yang tidak mampu. Apakah hal itu boleh-boleh saja atau lebih utamakan fakir atau miskin? Mungkin hanya itu saya memberikan. Ya, terima kasih. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang kedua tentang pembagian daging kurban ya. Jadi pembagian daging kurban itu memang diprioritaskan kepada fakir miskin, fuqara wal masakin, ya kan? Nah. Tapi bagaimana kalau saya misalnya juga ada keluarga, kalau dia fakir miskin malah justru diprioritaskan. Ya. Kalau ada keluarga dia juga fakir, dia juga miskin misalnya, justru itu yang diprioritaskan. Tapi ini keluarga banyak uangnya, tuh banyak uangnya. Nah, kalau begitu daging yang diberikan itu bukan daging kurban, tapi hadiah istilahnya. Jadi boleh. Ini ada keluarga masa gena kelinunganna udi direng wedding, tapi bukan dalam bentuk daging kurban, tapi ini hadiah untuk mempererat silaturahim. Bisa, dan mah gak boleh begitu, tidak ada masalah. Magere kode merenga, tau pema pema magere ditorek kok, enggak, dia kan, gitu. Jadi tidak apa-apa untuk silaturahim supaya agak senang asih sumpung ngeta lebih ini, tidak apa-apa diberikan. Tapi pemberian itu tidak masuk dalam kategori kurban, daging kurban, tapi itu semata-mata hadiah, pemberian biasa untuk memperkuat silaturahim. Ya. Nah, yang kedua, yang pertama itu orang yang sudah mati. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, orang yang mati, jadi ada orang mati itu sudah lama matinya. Ada juga orang sebelum dia mati, dia wasiatkan, napasa nih, maka dana baca sangat dia mati, dia urapi Allah Rasul Haji, tolong kurbankan juga saya. Nah, itu bisa dilakukan kalau diwasiatkan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau itu dipesan bahwa kalau saya meninggal nanti sebelum Idul Adha, mohon saya dikurbankan juga.
ya dikurbankan, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mati dia tidak pesan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Tapi ulama lain mengatakan tidak apa-apa, boleh saja, karena itu kan kebajikan. Ya, jadi biar dia nenek tak lato tak masuknya mati nih. Masa gena kilo tuki patame kesiasan na koro, nah dia nama gagal. Bisa kita niatkan saja. Ya, insya Allah kita mohonkan Allah akan menerima semua itu, karena itu adalah kebajikan. Ya, kan memberikan hadiah kepada, berbuat baik kepada orang mati itu kan tidak dilarang, ya kan? Tidak dilarang, tidak dilarang. Seperti orang bersedekah, niatnya sedekah itu adalah pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal, bisa saja. Ya, bisa saja. Dan itu dalilnya umum. Jadi termasuk kalau kita mau berkurban bisa saja. Ya, tapi lagi-lagi kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali kalau diwasiatkan boleh, kalau tidak sebaiknya tidak. Tapi longgar kan? Ya. Kode sini cocok puru, ya sih rumah saya lagi dipakai, masih selesai. Ya, saya kira itu barangkali penjelasan. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atas Ya. kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan masalah akikah. Kita. Kebanyakan masyarakat kita, karena saya orang Wajo, Ya. saya orang Wajo, Sengkang. Ya. di dalam keluarga saya, namanya akikah itu diharuskan 7 harinya kita laksanakan. Ya. Tapi sebagian orang seperti ada juga di tempat saya, selama corona ini sudah 4 bulan yang dilaksanakan. Jadi apakah ada dalil tertentu khusus mengharuskan 7 hari atau lebih? Apakah ada dalil tertentu? Terima kasih, itu saja. Nah, ini masalah akikah, mapakulawi, mapenre tojang. Ya, kalau petunjuk hadisnya Nabi memang itu setelah bayi itu berumur 7 hari di akikah. Nah, pertanyaannya, maga ni puganda ni pitungas sumadai paga pengali dende. Kata ulama nanti pada hari ke-14-nya, hari ke-14 minggu kedua. Oke, tama pun hari ke-14 deh paga agak sih. Tambah lagi 7 hari berarti berapa? 21. Kalau sudah 21 hari deh paga kasih negana pengali bembek na, kata ulama kapan-kapan cukup baru di akikah. Ya. Jadi ada magana. Ya. Jadi misalnya ye maku kue. Ya. Banyak orang yang melahirkan karena pandemi kan. Tanya corona. Positif bukan corona. Ya, karena lebih banyak berdiam di rumah positif, hanya melahirkan. Melahirkan mau akikah, mungkin belum longgar ekonominya. Ganda ni pak ulang anak-anak kesini pun akikah, kapan-kapan. Jadi maka dah kalau ni dia pun dia akikah, kalau agak itu dia akikah dia magal. Gapura ni mak bene. Orang pihak mak bene kuang keduina apa ikai kika dia nama gak? Cuma dia nama tu neanu na. Dia agak sendiri dia pak biasa tu dia pak anak nak pergi rete gemba dapat tamu budi agak sendiri kalau kue dia nanti pakai rupa lewat ni tanda lah. Tapi akikahnya tetap boleh jalan kapan-kapan bisa begitu. Tapi memang yang disunahkan, dianjurkan itu ketika berumur 7 hari. Dena wajib hukum dari rupanya, tidak wajib hukumnya, tapi itu dianjurkan di situ. Kau masa gina ke alhamdulillah, yang kau makan dekide panaganda benrelina bembe nasaba corona dia magang. Nanti masuk 14 harinya, belum lagi tunggu hari ke-21-nya, belum lagi kapan-kapan ada. Biar setelah 4 bulan dapat.
Makasih. Magen. Ada lagi Pak Ustaz, mungkin begini Pak Ustaz, ada saudara kami, kedua orang tua yang telah meninggal. Di antara anak-anaknya ada yang salah satunya ada yang berpenghasilan kalau tidak terlalu banyak, yang ini tidak. Bagaimana tentang kurbannya? Apakah boleh bapak kakak tertua yang berubah mengikut adik-adiknya atau tidak juga untuk berubah? Maksudnya begini, orang tua yang masih kerja, Ustaz, ada anaknya 4 orang, akan yang satu yang berpenghasilan mau mencari rezeki. Maksudnya satu punya. Di antara 4 anaknya hanya satu yang mencari nafkah. Bisakah kakaknya umpama ini yang tertua kebetulan untuk keluarga masih belum keluarga? Apakah bisa kakaknya umpama yang berubah adiknya ikut atau hanya masing-masing saja? Iya, bisa Bu, karena keluarga. Iya, karena dia berkeluarga Ustaz. Biar tidak berkeluarga. Jadi namanya kakaknya yang pertama. Karena adik kakak beradik bisa, itu satu keluarga. Iya. Karena di dalam tidak begini berarti dia tidak berubah, karena tidak bisa ikut lagi dengan orang tuanya. Dia juga berkeluarga ya. Iya, bisa. Iya. Karena itu masih satu keluarga namanya. Iya. Bisa. Yang mana Pak Suwan? Terima kasih tadi banyak semakin memberikan rasa kita sehingga banyak ini walaupun secara khusus yang sekarang kita pakai masuk Syafi'i, tapi ketika misalnya ada faktor emergensi tadi seperti misalnya kita menerima pendaftaran menjelang hari A, ternyata itu di kelompok yang terakhir itu 8 orang. Ya, bukan sebenarnya emergensi. Ketika kami mengalihkan ke misalnya kami, kemudian orang yang bersangkutan itu menerima tidak ada salah, misalnya dia memesan, bagaimana ini? Apakah kita sampaikan juga bahwa kita bergabung di kelompok ini dengan jumlah orang 8 orang dengan menggunakan masalah tadi Zahiri. Iya. Apakah kita sampaikan juga bahwa kita sampaikan ini karena jangan sampai ada semacam yang kesalahpahaman antara pemimpin dan kedua. Bukan tidak bagus. Apa yang menjadi tersebut bukan jadi masalah. Iya, betul. Oke, kalau misalnya kita lurus dan sudah tahu, tidak apa-apa. Kita masuk di lingkungan itu, nanti saya masukin ke depan. Iya. Dek magampang mau ku digaga melu urutan ke-8. Pak Gene nomor rupi itu 2. 7, sampingnya lagi 7. Tetap 8 orang, cuma dari sisi urutan nomornya. Jadi artinya begini, kalau memang dikhawatirkan ya ada kesalahpahaman, tidak apa-apa kita jelaskan bahwa ini boleh sekalipun lebih dari 7 orang, itu menurut pendapatnya mazhab ini boleh, tidak apa-apa. Dan insya Allah
kurbannya diterima baik, pahalanya pun juga insya Allah gitu. Kasih pemahaman begitu, insya Allah tidak ada masalah. Maka dari apa tuh elo ya nomor arwah, tema gaga, teknisi pak genai 2 nomor itu, gampang muah. Itu namanya hila syar'iyah, teknis. Pak genai 2 kor, pasti jiji, jangan kamu di awal. Bisa bu? Bisa juga barangkali ini artinya supaya kita bersama. Iya. Mungkin misalnya dari lucu, kemudian dia memiliki pengurus misalnya, mungkin bisa artinya di mustaqil artinya tersembunyi saja. Iya. Bisa. Dapat. Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi misalnya di pengurus yang ketua serta koro, ia naruh tabici rumah kada jangan tempat tabi dia serta pak. Denelo nomor arwah ya roh, atau kemak kada taruh ni nomor sianu ya roh itu ini nomor arwah. Jangan maga, gampang mau diatur ya roh. Tidak tertulis bisa. Insya Allah khair, tidak ada masalah. Ya. Bagaimana? Sudah cukup? Masih ada? Ya. Kasih. Ya. Jadi saya kira cukup penjelasan kita pada malam ini, pengajian kita terkait dengan hukum-hukum kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.